Perintah Kaisar Naga. Audiobook, Novel Silat. Episode 489. Dev memandang Miles dengan ekspresi bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Miles. Mengapa orang ini datang dan memanggilnya kakak tertua? Tobiason juga linglung. Orang di depannya adalah penguasa kota Badak. Mengapa dia mengikuti Dev dan memanggil kakak tertuanya? Apakah Anda mengakui orang yang salah? Menunjuk ke kakak perempuan staf dan berteriak. Peri gila abadi itu memandang pengganggu itu dan berkata, "Niu tua, apa maksudmu? Mau merampok kakak laki-laki tertua saya?" Pala lucok. Hei peri gila, siapa yang merampokmu? Kau bisa menjadikannya kakak tertua. Tentu saja aku juga bisa. Setelah Miles selesai berbicara, dia menatap Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Kakak, namaku Miles Niu, dan aku adalah penguasa kota Badak." Ketika Dev mendengar bahwa orang itu adalah penguasa kota, Dev segera menjadi hormat. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Eliza, mereka tetap tidak bisa masuk ke kota Badak. Orang di depannya adalah ayah Eliza dan Miles Niu. Ternyata Anda adalah penguasa kota, aku tidak sopan dan tidak sopan. Dev buru-buru menyambutnya. Kakak, panggil saja aku Miles. Miles memiliki sikap rendah hati. Saya telah menyiapkan perjamuan di rumah. Karena kakak laki-laki tertua telah bekerja keras di dalam api penyucian, saya berharap kakak tertua bisa datang dan beristirahat dengan baik. Ini. Apakah ini benar? Dev memandang Tobiason bingung. Bagaimanapun, Tobiason akrab dengan tempat ini, dan dia juga tahu seperti apa karakternya saat menghadapi penguasa kota. Dev tidak tahu banyak tentang Miles. Karena tuan kota mengundang dengan hangat, ayo pergi. Tobiason berkata. Mampu membangun hubungan yang baik dengan penguasa kota adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana bisa dilewatkan? Oke, pimpin jalan di depan. Dev mengangguk. Miles segera kembali ke rumah penguasa kota bersama Dev dan yang lainnya. Karena mereka menggunakan formasi teleportasi, mereka kembali dalam sekejap, yang membuat Dev sangat emosional. Ketika dia dan Tobiason datang, mereka telah terbang dengan keras untuk waktu yang lama sebelum mereka tiba. Tapi dia tidak menyangka akan ada formasi teleportasi, dan itu akan tiba dalam sekejap mata. Namun, formasi teleportasi ini ada di rumah penguasa kota, dan kebanyakan orang tidak bisa menggunakannya sama sekali. Miles menghibur Dev dan yang lainnya dengan antusias, dan kemudian di antara mendorong cangkir dan mendorong daging, Miles akhirnya bertanya kepada Dev, "Kakak, saya tidak tahu apakah kamu punya waktu. Bisakah Anda membiarkan adik laki-laki memasuki pagoda Anda untuk berlatih?" "What? Bagaimana kau tahu aku punya pagoda?" Dev terkejut. Dev sepertinya tidak menyebutkannya kepada orang lain. Sejauh yang diketahuinya, hanya Tobiason dan peri gila abadi yang mengetahui tentang menara penindas iblisnya ini, dia tidak menyebutkannya kepada Miles. Sejujurnya, setelah kakak laki-laki tertua memasuki api penyucian, saya dapat mengamatinya melalui cermin perunggu. Miles berkata dengan jujur. Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut. Untungnya, dia tidak mengekspos terlalu banyak hal di api penyucian. Dia hanya mengekspos menara penindas iblis. Dia tidak mengeluarkan apapun seperti busur Raja Dewa, lonceng pola naga, cambuk ajaib, dan lainnya. Ada juga unicorn api dan binatang penelan langit. Jika ini semua terungkap, tuan kota mungkin akan mengambilnya. Tidak masalah bagi Anda untuk memasuki menara untuk berlatih, tetapi tidak ada sumber daya di menara. Jadi jika Anda ingin memasuki menara untuk berlatih, Anda harus membawa sumber daya yang cukup. Dev berkata. Meskipun setahun di luar menara setara 100 tahun di dalam menara, itu juga harus dilakukan dengan sumber daya 100 tahun. Jika tidak ada gunanya tinggal di menara bahkan selama 100 tahun. Dalam hal sumber daya, jangan khawatir. Saya dapat menggunakan sumber daya kota Badak dengan santai, dan saya akan membawa sumber daya yang cukup. Sebagai penguasa kota, sumber daya Miles tentu saja tidak tertandingi oleh yang lain. Selama kau memiliki sumber daya, aku tidak peduli. Dev berkata dengan tenang. Terima kasih kakak, aku menghormatimu. Miles mengambil gelas itu dan meminum semuanya. Setelah melihat ini, Tobiason membuka mulutnya kepada Miles dan berkata,
Tuan Kota, saya punya permintaan. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Katakan saja, kata Miles. Tobiason menceritakan kembali situasi pasar gelap di kota Badak. Sekarang Tobiason ingin mengintegrasikan semua pasar gelap dan kemudian menganeksasi semua pasar gelap ke tangannya sendiri. Setelah Miles mendengar ini, dia mengangguk dan setuju. Tidak masalah, saya akan mengirimkan tim tentara kepada Anda. Jika ada ketidakpatuhan, saya akan membersihkannya. Ketika saatnya tiba, saya akan melegalkan pasar gelap, jadi Anda tidak perlu bergerak secara sembunyi-sembunyi. Terima kasih, Tuan Kota. Ketika Tobiason mendengar ini, dia buru-buru bangkit untuk bersulang untuk Miles. Paman, kau adalah ayah mertua kakak laki-laki tertua, dan sapi tua ini adalah adik laki-lakinya. Dia harus memanggilmu paman dan kemudian bersulang untukmu. Peri gila abadi itu mengingatkan Tobiason. Ketika Miles mendengar ini, Tobiason ternyata adalah ayah mertua Dev, jadi dia buru-buru bangkit dan berkata, Paman, aku menghormatimu. Di masa depan, hanya Anda yang akan diizinkan di pasar gelap kota Badak. Minumannya sangat menyenangkan kali ini, dan Miles meminta Dev dan lainnya tinggal di rumah penguasa kota. Bagaimanapun, kondisi di rumah penguasa kota jauh lebih baik daripada di luar. Di malam hari, Miles mengambil banyak sumber daya dan mengikuti Dev ke Menara Penindas Iblis. Berlatih di Menara Penindas Iblis ini selama 1 malam sama saja dengan berlatih selama belasan hari. Ini terlalu bagus. Tapi ketika Dev dan Miles sedang berlatih di Menara Penindas Iblis, ada pergerakan di Paviliun Tian Bao di kota Badak. Puluhan orang berpakaian abu-abu berkumpul. Salah satu pemimpinnya ternyata adalah penjaga toko Tian Bao hari itu. Terlihat penjaga toko Paviliun Tian Bao memegang token di tangannya, yang merupakan token yang digadaikan oleh Dev. Malam ini, hanya kesuksesan yang diperbolehkan dan tidak ada kegagalan yang diperbolehkan. Dengan token ini, kita dapat dengan mudah memasuki Mensyahn penguasa kota. Selama Anda menemukan cara untuk menangkap putri dan pangeran kota Badak, Anda dapat mengancam Miles untuk berkompromi. Jika kita berhasil kali ini, kita semua akan menjadi pahlawan. Tuan kota tidak akan melupakan kita. Kota Badak telah menduduki api penyucian selama bertahun-tahun dan mengumpulkan sejumlah besar koin giok peri. Selain itu, kota Badak memiliki lebih banyak sumber daya daripada kita. Kota macan terbang kita berada di ambang kehancuran, dan keberhasilan atau kegagalan tergantung pada saat ini. Penjaga toko Paviliun Tian Bao memobilisasi semua orang. Ternyata penjaga toko Paviliun Tian Bao ternyata adalah kepala agen rahasia kota macan terbang. Orang ini telah bersembunyi di kota Badak selama bertahun-tahun dan sudah duduk di posisi ini. Tidak ada yang mencurigainya, dan mereka tidak akan meragukan identitas mata-mata kota macan terbang di kepalanya. Ini juga mengapa dia bersedia menukar 10.000 koin giok peri dengan token di tangan Dev, dan kemudian menyegel token tersebut agar Niuli tidak menyadarinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Lusinan mata-mata kota macan terbang, satu persatu, memiliki niat membunuh di mata mereka. Selama bertahun-tahun, kota Badak dan kota macan terbang terus-menerus berselisih karena persaingan memperebutkan sumber daya. Bukan hanya ada pertarungan di antara 3 ras. Ada juga pertarungan antar ras yang sama. Sejak zaman kuno, mereka telah mengalami pertarungan yang didorong oleh kepentingan. Bahkan jika mereka mencapai alam surgawi dan menjadi abadi, mereka tidak dapat mengubah status quo ini. Lusinan mata-mata dari kota macan terbang dengan baju besi tim tentara, dan kemudian mereka menuju dengan rapi ke arah rumah penguasa kota. Karena kota Badak telah memperkuat patroli, jalanan penuh dengan tentara, jadi tidak ada yang meragukan identitas tim tentara ini. Ketika mereka sampai di gerbang rumah penguasa kota, sekelompok orang ini dihentikan. Tunjukkan tokennya padaku. Seorang penjaga berkata kepada pemimpin. Pemimpinnya adalah penjaga toko Tian Bao, dan dia dengan senang hati mengeluarkan token itu dan menyerahkannya. Penjaga itu memegang token di tangannya, disertai dengan kilatan cahaya putih, membuktikan bahwa token itu asli dan tidak palsu. Melihat token itu asli, penjaga mengembalikan token tersebut. Dan kemudian menyegel token tersebut agar Niuli tidak menyadarinya. Masuklah. Segera, penjaga toko Paviliun Tian Bao membawa orang-orangnya ke rumah penguasa kota. Setelah memasuki rumah penguasa kota, penjaga toko Paviliun Tian Bao berbisik. Sekarang bagi pasukan menjadi 2,
Cobalah untuk tidak berkonflik, dan cari kediaman putra dan putri penguasa kota. Semua orang mengangguk, dan kemudian para prajurit mulai mencari Eliza dan Elijah dengan dua cara. Karena rumah penguasa kota sangat besar, orang-orang ini tidak tahu persis di mana Eliza dan Elijah tinggal, dan mereka tidak berani menjelajah dengan kesadaran spiritual mereka. Itu mudah diekspos, jadi mereka hanya bisa mencarinya perlahan. Tapi mata-mata kota macan terbang ini tidak menyadarinya saat ini. Di mana mereka berjalan di bawah kaki mereka, setiap bata hijau menyala dengan lampu hijau samar-samar. Untuk mencegah seseorang menyelinap ke dalam mensya hantuan kota, Miles telah menghabiskan banyak uang untuk membuat formasi di mensya hantuan kota. Meskipun orang-orang ini memiliki token dan menggunakan baju besi tim tentara, sangat disayangkan aura mereka tidak dikenali oleh formasi. Jadi ketika mereka memasuki rumah penguasa kota, formasi mulai aktif secara perlahan. Pada saat ini, Miles yang berkultivasi di menara penindas iblis tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening erat-erat. Ada apa? Dev bertanya saat melihat Miles. Sekelompok orang asing telah membobol rumah penguasa kota, aku akan keluar untuk melihatnya. Miles bangkit dan meninggalkan menara penindas iblis. Setelah melihat ini, Dev juga mengikuti Miles keluar dari menara penindas iblis, dan kemudian keduanya berjalan ke halaman. Segera, keduanya menemukan bahwa di halaman rumah penguasa kota, ada sekelompok tentara dengan jejak yang mencurigakan. Di mensyan ini pada malam hari, tidak pernah ada pengaturan untuk tim tentara perang untuk berpatroli. Miles berkata pelan. Sangat mungkin tim tentara ini berpura-pura menyamar menjadi orang lain. Dev berkata. Miles mengangguk, dan mengeluarkan batu hitam dari pelukannya, yang di atasnya terdapat simbol-simbol yang tidak jelas. Saat Miles menyuntikkan semburan kekuatan abadi ke dalam batu, semburan cahaya putih tiba-tiba melesat di sekitar rumah penguasa kota. Cahaya-cahaya putih ini terhubung, dan seluruh rumah penguasa kota diselimuti. Brengsek. Gawat, sudah ketahuan, cepat mundur. Tanpa diduga, penjaga toko pavilion Tianbao diketahui segera setelah mereka melangkah ke rumah penguasa kota. Pada saat yang sama, sirena melengking terdengar di sekitar rumah penguasa kota, dan banyak penjaga bergegas keluar satu demi satu. Tobiason dan Peri Gila Abadi juga berlari keluar, wajah mereka penuh ketegangan dan berkata, "Ada apa?" Tidak masalah, beberapa orang menerobos masuk. Mereka seharusnya mata-mata dari kota macan terbang. Ini akan segera diselesaikan. Miles menghibur mereka berdua. Brengsek. Sial, mengapa orang-orang dari kota macan terbang ini tidak ada habisnya? Apakah kita benar-benar harus berjuang sampai mati dan memecahkan jaring? Ketika Tobiason mendengar ini, dia berkata dengan marah. Apakah kota badai ini sering berkonflik dengan kota macan terbang? Dev mendengarkan kata-kata Tobiason, dan jelas bahwa hal semacam ini sering terjadi di antara kedua belah pihak. Awalnya tidak ada konflik, tetapi kota macan terbang memiliki sedikit sumber daya dan sering datang ke kota badai untuk memperebutkan sumber daya. Ada juga api penyucian, kota macan terbang juga iri dan ingin mendudukinya, sehingga sering terjadi konflik. Kita hanya berjarak ribuan mil dari kota macan terbang. Ini adalah dua kota terdekat, dan konflik biasa terjadi. Miles memiliki pandangan yang lebih terbuka. Untuk bersaing memperebutkan sumber daya, wajar jika terjadi perselisihan. Saya pikir mereka akan menuju ke tanah harta karun. Itu selalu ditempati oleh kota badak, dan kota macan terbang tidak terima. Tobiason berkata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tanah harta karun? Dev terkejut, wajahnya penuh pertanyaan. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu nanti. Pertama-tama aku akan berurusan dengan orang-orang ini. Setelah Miles selesai berbicara, sosoknya menghilang dan langsung menuju ke mata-mata kota macan terbang. Setelah melihat ini, Dev menyapa Tobiason dan Peri Gila, dan berkata, ayo kita pergi juga, kita tidak bisa makan dan minum dengan gratis. Setelah berbicara, Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan bergegas dalam sekejap. Wus! Seret-seret-seret. Dengan satu gerakan, Dev menebas 3 pedang berturut-turut. Dan ketiga pedang ini langsung merenggut 3 nyawa mata-mata kota macan terbang. Anda harus tahu bahwa mata-mata macan terbang ini semuanya mengenakan baju besi khusus yang dibuat untuk prajurit tempur,
yang sangat keras, dan bahkan sekuat cangkang kura-kura. Sekarang begitu Dev bergerak, dia langsung menebas baju besi dan memenggal kepala orang-orang, yang mengejutkan mata-mata kota macan terbang itu. Mereka awalnya berjumlah banyak, tetapi sekarang setelah mereka bertemu dengan seorang master seperti Dev, semangat juang mereka hilang dalam sekejap. Mencari kematian. Setelah melihat ini, penjaga toko paviliun Tian Bao langsung menebas Dev. Sebuah pisau panjang berdarah membumbung ke langit, menebas dengan aura kematian yang tak ada habisnya. Setelah melihat ini, Dev melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, berniat untuk memblokir pukulan itu. Brengsek! Sial, beraninya kau menyentuh kakak tertuaku. Melihat seseorang menyerang Dev, peri gila abadi itu tiba-tiba menjadi marah. Sosoknya langsung berdiri di depan Dev, lalu kedua telapak tangannya menyatu. Peri gila abadi itu menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan dua nyala api merah muncul dari telapak tangannya, bertabrakan dengan pisau panjang berdarah penjaga toko paviliun Tian Bao. Dalam ledakan dahsyat itu, pisau panjang berwarna darah retak inci demi inci, dan penjaga toko paviliun Tian Bao terbang seperti layang-layang putus, menghantam tiang serambi dengan keras, helmnya jatuh, dan seteguk darah menyembur keluar, mewarnai baju besi prajurit menjadi merah. What? Bagaimana ini mungkin? Penjaga toko paviliun Tian Bao memandang peri gila abadi itu dengan ngeri. Matanya penuh rasa tidak percaya. Kau? Apakah kamu peri gila abadi? Wajah penjaga toko paviliun Tian Bao terkejut. Dia tahu bahwa peri gila abadi telah berada di api penyucian selama ratusan tahun, dan dia mengira peri gila abadi sudah mati. Tetapi peri gila abadi benar-benar muncul hari ini. Yang lebih mengejutkan penjaga toko paviliun Tian Bao adalah peri gila abadi ini benar-benar memanggil kakak tertua Dev. Dia tidak mengetahui identitas Dev, tetapi token tersebut diperoleh dari Dev. Dapat dilihat bahwa Dev memiliki hubungan yang tidak biasa dengan rumah penguasa kota. Jika tidak mungkin memiliki token. Bukankah itu kau? Dev terkejut saat melihat penjaga toko paviliun Tian Bao. Miles juga mendekat dan melihat wajah lawan dengan jelas. Pupil Miles tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ternyata itu kau. Manajer Tian Bao. Suara Miles penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Saya sangat mempercayai Anda dan menyerahkan paviliun Tian Bao kepada Anda untuk diurus. Saya tidak menyangka Anda adalah mata-mata dari kota macan terbang. Manajer Tian Bao berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mencibir, Miles Niu, jangan terlalu naif. Di dunia hukum rimba ini, siapa yang tidak ingin menggunakan lebih banyak sumber daya? Kota Bada Anda menempati tanah harta karun dan memonopoli sumber daya. Secara alami, kota macan terbang tidak akan tinggal diam. Palalu. Diam. Miles berteriak dengan marah, auranya meroket, hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, trik magic di tangan Miles berubah, dan formasi di langit di atas rumah penguasa kota penuh dengan cahaya, dan rantai muncul dari kehampaan dan terbang menuju mata-mata dari kota macan terbang yang tersisa. Saat semua orang bertarung dengan sengit, sebuah seruan tiba-tiba datang dari kejauhan. Lepaskan aku. Terlihat Elijah disandera oleh mata-mata kota macan terbang dan berjalan keluar ruangan. Tangan mata-mata itu menempel di tenggorokan Elijah dengan pisau tajam. Selama Elijah sedikit ceroboh, Elijah akan kehilangan nyawanya. Ayah! Selamatkan aku. Wajah Elijah ngeri dan dia berteriak minta tolong. Sosok Miles berhenti sejenak, dan kilatan kepanikan melintas di matanya. Jika kau berani menyakiti anakku sehelai rambut pun, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Mata Miles terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Setelah melihat ini, manajer Tian Bao sangat gembira, dan menahan rasa sakitnya, berjuang untuk berjalan ke mata-mata yang menyandera Elijah. Miles, kau tidak menduganya kan? Tuhan akan selalu menemukan jalan keluarnya. Sebenarnya tidak ada cara lain. Manajer Tian Bao tersenyum sedih, menyingkir dan biarkan kami pergi. Jika tidak, nyawa putramu akan hilang. Wajah Miles muram dan tidak pasti. Menatap mata ngeri putranya, hatinya penuh dengan keterikatan. Sebagai penguasa sebuah kota, dia tentu saja tidak bisa membiarkan mata-mata kota macan terbang pergi seperti ini. Tapi itu adalah putra kandungnya. Jadi bagaimana dia bisa melihat putranya jatuh ke dalam bahaya?
Jangan impulsif. Dev melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, biarkan mereka pergi dulu. Lalu kita akan membahasnya rencana jangka panjang. Miles mengertakkan giginya, dan akhirnya perlahan-lahan menyingkirkan formasinya. Kalian semua boleh pergi sekarang, tetapi kukatakan padamu, apa yang telah dilakukan kota harimau terbang hari ini, kota badak, telah mengingatnya, cepat atau lambat kita akan menyelesaikan masalah ini. Manajer Tian Bao tersenyum penuh kemenangan dan memberi isyarat kepada mata-matanya untuk mundur perlahan. Miles, sampai jumpa di masa depan. Saya harap Anda masih bisa menjadi sangat berani saat bertemu lagi. Menyaksikan punggung mata-mata kota harimau terbang berangsur-angsur menghilang di kejauhan. Miles mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes melalui jari-jarinya. Ayah! Eliza juga berlari keluar ruangan dan melihat adik laki-lakinya disandera, air mata mengalir di matanya, kita harus menyelamatkan adik laki-laki. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Elijah. Mata Miles tegas, beraninya kota macan terbang menjadi begitu sombong di wilayah kota badak saya pasti akan membuat mereka membayar mahal. Setelah Miles selesai berbicara, dia melihat para penjaga Menshan penguasa kota dan berteriak dengan tajam, siapa yang menjaga gerbang Menshan hari ini? Bagaimana orang-orang itu bisa masuk? Token diperlukan untuk memasuki rumah penguasa kota. Sekarang begitu banyak mata-mata kota macan terbang telah memasuki rumah penguasa kota, tapi tidak ada yang menghentikan dari para penjaga, yang membuat Miles sangat bingung. Dia bertanya-tanya apakah ada mata-mata di rumah penguasa kota. Lagi pula, bahkan penjaga toko pavilion Tian Bao kini dia adalah mata-mata dari kota macan terbang. Dia tidak mempercayai siapapun lagi. Tuan kota, kami yang bertugas hari ini. Mata-mata kota macan terbang ini masuk dengan token, dan tokennya juga telah diuji. Tokennya asli, jadi mereka dimasukkan. Seorang penjaga melangkah maju dan berkata dengan hati-hati. Bagaimana mereka bisa memiliki tokennya? Wajah pengganggu itu penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Dev sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan malu, token mereka seharusnya diberikan oleh saya. Dev ingat bahwa dia menggadaikan token di pavilion Tian Bao. What? Kau? Miles terkejut, kakak, kenapa kau memiliki token dari rumah tuan kota kami? Sebelum Dev dapat berbicara, Eliza memperhatikan Dev saat ini dan berkata dengan heran, kau? Apakah kau menggadaikan token dariku? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Eliza juga ingat. Dev mengangguk malu. Saya kekurangan koin Geopri pada saat itu, jadi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, jadi saya menggadaikan token itu di pavilion Tian Bao. Miles memandang Eliza dan Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana putrinya bertemu Dev. Tidak heran. Ketika saya ingin mencari tahu di mana Anda berada, tetapi saya tidak dapat menemukan lokasi token sama sekali. Ketika Eliza mendengar ini, dia sedikit mengeluh. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Dev meminta maaf lagi, dan kemudian mengikuti Miles untuk menjelaskan dari mana token itu berasal. Setelah mendengarkan, Miles tidak menyelidikinya. Lagi pula, dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang Dev. Dev sekarang adalah kakak tertuanya. Saudaraku, kau tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu juga karena saya tidak mengenal orang dengan baik. Saya tidak menyangka manajer Tian Bao itu adalah mata-mata dari kota macan terbang. Miles mengingat penjaga toko pavilion Tian Bao, wajahnya penuh amarah, dan dia ingin memakan manajer Tian Bao hidup-hidup. Ayah, adikku telah ditangkap. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika semuanya tidak berhasil, kita harus menyerang kota macan terbang dan bertarung sampai mati. Kata Eliza pada Miles. Jangan khawatir. Meskipun mereka menangkap adikmu, mereka hanya ingin memerasku dengan imbalan harta karun dan sejumlah sumber daya. Mereka tidak akan melakukan apapun kepada adikmu. Membunuh adikmu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Miles tidak khawatir saat itu, karena dia tahu bahwa kota macan terbang tidak akan membunuh siapapun, mereka hanya ingin mengancamnya. Tapi kau tidak ingin tidak menyelamatkan adik, kan? Kata Niuli. Siapa bilang kita tidak akan menyelamatkannya? Kita hanya perlu menunggu. Kota macan terbang akan menghubungi kita atas inisiatifnya sendiri.
Miles melirik Niuli dan berkata, tidurlah kembali. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Meskipun Niuli tidak yakin, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Miles tua, di mana tanah harta karun itu? Bisakah kau membawaku melihatnya? Dev sangat penasaran dengan tempat harta karun itu. Saudaraku, tanah harta karun itu hanya bisa dibuka sekali setiap 1000 tahun. Sekarang sama sekali bukan saat yang tepat. Jika kau memaksakan diri masuk, kau akan ditekan oleh jalan surga dan masa hidupmu akan sangat berkurang, kata Miles. What? Masa hidup akan berkurang? Dev agak terkejut, mengapa ada tekanan seperti itu di jalan surga? Bawa aku melihatnya terlebih dulu, dan aku tidak harus masuk. Melihat Dev bertekad untuk pergi, Miles hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana terlebih dahulu, tetapi jangan impulsif. Jika kau masuk dan tidak keluar hidup-hidup, itu akan merepotkan. Santai. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dev mengangguk. Miles membawa Dev ke tempat harta karun, sementara peri gila abadi dan Tobiason memilih tinggal di rumah penguasa kota. Dev mengikuti Miles dan terbang selama beberapa jam. Ketika dia merasa hendak terbang keluar dari seluruh wilayah ras binatang, mereka akhirnya berhenti. Melihat tanah tandus di mana-mana, Dev mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini masih wilayah kota badakmu? Mereka telah terbang ribuan mil jauhnya. Jika ini masih wilayah kota badak, maka kota badak terlalu besar. Ya. Benar. Ini masih wilayah kota badak saya, tapi di depannya adalah wilayah kota macan terbang, dan tanah harta karun ini adalah tempat di mana kota macan terbang dan aku sering berselisih memperebutkannya. Tetapi masih ada waktu lebih dari 300 tahun sebelum tanah harta karun itu dibuka. Mengapa kota macan terbang begitu tidak sabar? Miles sangat bingung. Mengapa kota macan terbang tidak menunggu sampai tanah harta karun akan dibuka sebelum mengambil tindakan? Oke, ayo turun dan lihat-lihat. Setelah berkata demikian, Dev jatuh lebih dulu. Miles mengikutinya dari dekat dan kedua lelaki itu melayang turun ke tanah. Dev menemukan bahwa hanya beberapa mil jauhnya dari mereka, ada tanda yang jelas terlihat dengan mata telanjang di tanah. Tampaknya ada garis pemisah di tanah, dan warna tanahnya berbeda. Tanah di tanah harta karun itu berwarna merah muda, seperti warna darah yang terlalu lama meresap ke dalam tanah. Dev berjalan menuju tempat harta karun. Dan Miles ingin menghentikannya, tetapi melihat bahwa Dev sudah masuk. Begitu dia masuk, alis Dev tiba-tiba mengernyit. Karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dalam tubuhnya semakin berkurang, dan begitu pula masa hidupnya. Dev segera mundur, dan perasaan itu lenyap seketika. Oh. Ternyata memang benar seperti itu, kata Dev sambil mengerutkan kening. Saudaraku, bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di tanah ini. Ayo kita kembali. Tidak ada gunanya membuang terlalu banyak energi dan masa kehidupan di sini. Miles membujuk Dev. Dev tidak bergerak, tetapi menatap tanah harta karun di depannya, lalu bertanya, kau mengatakan ini adalah tekanan jalan surga. Jika kita dapat melanggar jalan surga ini, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Miles tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, saudaraku, meskipun kau memiliki kekuatan dan darah naga emas, tempat ini berada di bawah tekanan jalan surga. Bagaimana kau bisa melanggar jalan surga? Dev tidak mengatakan apa-apa, melainkan mengeluarkan pedang pembunuh naga dan berjalan menuju tempat harta karun itu lagi dengan tatapan penuh tekad di matanya. Saat dia menaiki tangga surgawi, dia bisa menghancurkan hukuman surgawi, dan dia mungkin di sini juga bisa menghancurkan jalan surga. Miles memandang Dev dan ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membiarkan Dev menderita sedikit. Mungkin Dev akan kapok dan kembali bersamanya. Dev, memegang pedang pembunuh naga, berjalan ke tempat harta karun itu lagi. Perasaan aneh itu datang lagi, tetapi kali ini Dev tidak panik. Sebaliknya, kristal naga di dadanya berkedip-kedip. Dan pedang pembunuh naga di tangannya juga memancarkan cahaya keemasan. Hancurkan? Dev tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke depan. Energi pedang berubah menjadi naga emas,
meraung dan menyerbu menuju ruang kosong di depan. Berdengung. Saat energi pedang dan naga emas menghilang, seluruh wilayah udara mulai bergetar. Dan perasaan aneh itu lenyap seketika di bawah pedang ini. Baiklah, kata Dev sambil menyimpan pedang pembunuh naga. What? Miles tertegun, lalu menatap Dev. Ayo masuk dan mencobanya. Dev melambai ke arah Miles dan berkata. Apakah itu tidak masalah? Miles agak ragu-ragu, lalu berjalan perlahan menuju tempat harta karun itu. Ketika dia melangkah dengan hati-hati ke tanah harta karun itu, dia tiba-tiba tertegun, lalu menatap Dev dengan kaget. Ini. Apakah ini mungkin? Wajah Miles penuh dengan ketidakpercayaan. Itu hanya jalan surga. Itu tidak bisa menindasku sama sekali. Dev mengatakan ini dengan cara yang sangat sok keren dan sombong. Kakak laki-laki memang yang paling membingungkan. Miles mengacungkan jempol pada Dev. Berhentilah menyanjungku dan pimpinlah jalannya. Dev membiarkan Miles memimpin jalan. Bersambung ke episode 490. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.